Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Handra. Saya adalah CGP Angkatan 6 Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Rato Jannah, Ibu Musrawati MPD. Nah, di sini tentang pengambilan keputusan berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Adapun di sini adalah untuk memenuhi tugas sebagai CGP Pendidikan Guru Penggerak, yang mana di sini tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Nah, sekarang saya sudah berjumpa atau sudah bersama Ibu pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Rato Jannah, khususnya dalam bidang kurikulum. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf sebelumnya Ibu telah mengganggu waktu Ibu. Baik, Bu, begini Bu, karena ada tugas dari CGP, jadi di sini ingin meminta atau mewawancarai Ibu. Ada waktu untuk itu, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Ibu sekarang sudah sebagai seorang pimpinan khususnya bidang kurikulum Yayasan Pendidikan Islam Rato Jannah. Tentunya dihadapkan dengan berbagai persoalan atau dilema. Nah, di sini selama Ibu menjabat, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, kemudian di mana ada dua kepentingan yang sama-sama ada. Ya, terima kasih Pak Andra. Pertama selamat untuk Pak Andra yang sudah masuk tahap berikutnya ya di dalam CGP. Sebagai seorang pemimpin barangkali banyak hal ya yang membuat kita menjadi dilema ketika mengambil sebuah keputusan. Misalnya kondisi guru, kondisi keadaan guru dalam menjalankan disiplinnya di sekolah. Nah, itu memang perlu sekali berbagai macam bahasa untuk memberikan sesuatu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengetahui apa sih sebenarnya yang membuat mereka seperti itu. Itu banyak. Terima kasih, Bu. Kemudian bagaimana cara Ibu menanggapi atau menjalankan dalam mengambil keputusan tersebut, terutama dalam kasus yang mengandung unsur dilema ini? Yang pertama memang kita melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap lingkungan tempat mereka. Jadi kalau pengaruhnya itu besar, itu memang perlu kita tangani secara khusus, dan kita memang perlu sekali menggali apa sebetulnya yang melatar belakangi kondisi tersebut. Nah, itu kan. Jadi kalau kita sudah bisa mengetahui, mungkin kita bisa mencarikan solusinya yang bisa kita berikan kepada, atau kita ajak dia menggali sebetulnya apa yang bisa menjadi solusi dari persoalan tersebut. Iya, benar Ibu. Kemudian Ibu tentunya ada langkah-langkah ya Bu, atau prosedur mungkin yang Ibu lakukan selama dalam pengambilan keputusan Ibu? Ya. Yang pertama tentu kita melihat data dulu ya. Iya. Nah, misalnya kalau absen kita lihat daftar hadirnya. Nah, kalau setelah itu baru kita lakukan pemanggilan. Nah, kalau di yayasan barangkali kita memang meminta kepala unit untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Nah, setelah mereka menyelesaikan, mungkin dengan dipanggil, kemudian diberikan arahan, kemudian dilihat lagi perkembangannya. Nah, kalau masih seperti itu juga dan saran yang kita berikan ternyata tidak dilaksanakan dengan baik, berarti kita akan melakukan pemanggilan ulang. Nah, bisa jadi dengan teguran. Nah, Bu, tentunya tentunya ada hal-hal yang dianggap lebih efektif ya Bu ya untuk dalam memutuskan tersebut. Kemudian kira-kira seperti apa Ibu? Hal-hal efektif seperti apa dalam memutuskannya? Sebaiknya memang itu kita tangani dulu secara pribadi, kemudian kita bawa kepada yang bersama. Nah, ketika kita mengetahui alasannya dan alasan itu memang tidak dibuat-buat, tapi memang kondisi yang menyebabkan seperti itu, mungkin ada kita beri kelonggaran untuk yang mereka. Namun kelonggaran itu harus kita hadapkan kepada persetujuan bersama, sehingga kawan-kawan merasa tidak dirugikan juga atas keputusan tersebut. Nah, itu mungkin langkah. Nah, sekarang apakah Ibu mengalami tantangan terbesar mungkin barangkali Ibu? Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Nah, kalau tantangan itu memang sebetulnya dari lingkungan. Nah, bagaimana lingkungan bisa menerima kondisi tersebut? Nah, kalau kita sudah bisa yang meyakinkan mereka, barulah hal itu tidak terlalu masalah besar. Nah, bagaimana kita meyakinkan, dan kemudian juga mungkin kita beri apa konsekuensi yang bisa dia lakukan selain dari itu. Nah, misalnya mungkin ada pekerjaan yang lebih di samping itu yang bisa dia lakukan, walaupun di sini dia kurang.
Nah, bukankah sebagai sebuah lembaga adalah saling menutupi ya? Karena tidak semuanya sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, bagaimana yang kurang ini ditutupi oleh kelebihannya? Itu Pak. Oke, baik Ibu. Nah, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu tidak untuk kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika ini, Bu? Ya, kalau jadwal tertentu sebetulnya kan ada supervisi segala macam ya. Tapi barangkali di pertemuan rutin itu setelah kita adakan ada pandangan bersama, kemudian juga mungkin secara face to face kalau ada kasus baru kita lakukan, kemudian juga pembinaan tentu ada sejadwal-jadwal. Jadi ada jadwalnya itu memang secara khusus, mungkin ada jadwalnya itu yang di saat terjadinya kasus. Nah, oke Bu, baik. Kita kira-kira prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam penyelesaian kasus ini, Bu? Prosedurnya memang dari awal kita panggil dulu. Iya. Nah, itu memang menggali dulu, kemudian melihat kembali apakah saran-saran yang kita berikan sudah dilakukan, kemudian baru nanti kita ada perubahan atau tidak. Nah, kalau belum ada perubahan berarti mungkin ada yang lebih tepat kita cari lagi solusinya. Baru setelah itu kita usahakan ini tidak berpengaruh besar kepada tim. Iya. Apakah ada seseorang mungkin atau faktor ya barangkali ya Bu ya selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan Bu mengenai kasus-kasus ini? Iya, karena saya juga punya atasan, barangkali tentu kita mesti meminta saran-saran dari orang yang lebih tinggi dari kita. Kemudian juga orang-orang yang sebelum kita, barangkali saya juga mendapat dari orang-orang yang mungkin sebelum kita belajar dari mereka. Oke, baik Ibu. Nah, dari semua yang telah disampaikan ya Bu ya, tentunya ada pembelajaran ya Bu yang dapat kita ambil atau kita petik dari pengalaman Ibu ini dalam mengambil keputusan tentunya ya Bu ya. Nah, jadi di sini banyak sekali ya pembelajaran yang sudah dapat juga saya ambil dari cerita Ibu. Atau Ibu mungkin ada pembelajaran sebelumnya enggak Ibu? Sebetulnya Pak Andra, pembelajaran yang utama itu adalah bagaimana kita saling memahami. Ya, dan bagaimana kita bisa menjadikan sebuah aturan itu bukan sebagai beban, tapi memang itu suatu kebutuhan. Nah, jadi di sana ada akan terjadi bagaimana kita mengatasi saling masalahnya, kendala-kendalanya, tapi itu kita lakukan atas keputusan bersama sehingga sama-sama bisa menerima. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih banyak ya Bu dari paparan Ibu dan jawaban Ibu ini saya sangat mendapat pembelajaran sangat luar biasa Bu. Bagaimana saya sebagai seorang guru harus menghadapi persoalan-persoalan juga di dalam pembelajaran. Kemudian ini juga bermanfaat bagi saya untuk ke depan Bu. Bagaimana nanti saya akan menjadi pemimpin ke depannya, saya bisa mengambil pembelajaran dari apa yang telah Ibu sampaikan. Bu, mohon maaf banyak ya Bu ya karena telah mengganggu waktu Ibu. Dan terima kasih banyak sekali lagi ya Bu. Yang baik, demikian hasil dari wawancara kami. Saya Noviandra, CGP Angkatan 6, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat telah melaksanakan pengambilan keputusan berbasis pada nilai kebajikan sebagai pemimpin wawancara demonstrasi kontekstual 3.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noviandra, CGP Angkatan 6, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini saya telah berada di SD 61 Kota Payakumbuh, ingin mewawancarai kepala sekolahnya Ibu Aslina Rosa MPD mengenai modul demonstrasi kontekstual 3.1. Sekarang saya sudah berada dengan Ibu Kepala SD 61. Apa kabar Ibu? Selamat pagi Bu. Alhamdulillah Pak Andra, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bu. Begini Bu, karena ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala atau pimpinan sekolah mengenai pengambilan keputusan oleh pemimpin untuk mendapatkan nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya hendak mewawancarai Ibu. Mohon maaf ya Bu ya. Baik Bu, sebagai pimpinan atau kepala sekolah, pastinya Ibu dihadapkan dengan berbagai persoalan atau berbagai kasus ya Bu ya. Nah, di sini tentunya ada kiat-kiat tersendiri. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus baik berupa rujukan moral atau dilema etika? Terima kasih
kasih Pak Indra yang sudah beri kepercayaan kepada Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini untuk kita sharing pengalaman ya, sharing ilmu. Alhamdulillah ya Ibu sudah memimpin jadi kelas sekolah ini hampir 10 tahun. Jadi tentunya sudah banyak pengalaman ya, bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah sampai nanti menghasilkan keputusan. Yang pertama tentu Ibu lihat dulu latar belakang masalah, ya, latar belakang masalah. Kemudian siapa saja yang terlibat di masalah tersebut. Lalu masalah itu nanti efeknya bagaimana? Nah, apakah efeknya jangka panjang atau jangka pendek? Nah, itu mungkin cara mengidentifikasi sebelum Ibu mengambil keputusan. Nah, Ibu, luar biasa, Bu. Nah, sekarang Ibu, bagaimana cara Ibu menentukan? Barusan tadi kan Ibu sudah mengidentifikasi ya. Sekarang bagaimana cara Ibu menjalankan untuk mengambil keputusan ini, Bu? Misalkan Ibu dihadapkan ke dalam dua persoalan yang sama-sama penting, Bu. Kemudian Ibu harus memilih salah satu. Sementara kedua itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan? Baik, Pak Andra. Seperti yang mau sampaikan tadi ya, apa latar belakang masalahnya, dengan siapa saja yang terlibat, lalu apa efek masalahnya. Kita dasar kita itu nanti apa akibatnya gitu kan, apa efeknya kepada sekolah. Nah, kalau permasalahannya dengan siswa umpamanya, atau permasalahannya dengan guru, permasalahannya dengan wali murid, nah, ini kan lebih meluas ya, lebih meluas. Nah, bagaimana nanti keputusan kita itu tentunya harus berefek positif ya, baik kepada semua pihak. Nah, ini Ibu contohkan ya, Ibu punya masalah umpamanya ini dengan wali murid. Nah, punya masalah dengan wali murid. Nah, tentunya kita lihat apa masalahnya. Kalau berhubungan dengan wali murid, tentu Ibu tidak bisa memutuskan sendiri gitu kan sebagai pimpinan. Nah, di sekolah ini Ibu punya tim. Nah, ada kasus umpamanya kita dengan wali murid. Kasus tersebut kita telah dengan tim kasus di sekolah kita. Kalau ambil keputusan ini efeknya begini. Nah, kalau kita tidak ambil keputusan itu efeknya akan lebih buruk lagi. Itu dalam mengambil keputusan. Jadi Ibu telah memikirkan sebelumnya ya, Bu ya. Kira-kira kalau kita pilih poin A, kemudian kira-kira apa dampaknya? Kalau kita pilih poin B, berarti Ibu telah memikirkan sebelumnya sebelum Ibu mengambil keputusan. Ya, benar. Tentunya Bu, dalam pengambilan keputusan ini pastinya ada langkah atau prosedur sendiri ya, Bu ya. Kira-kira selama ini yang biasa Ibu lakukan selama ini seperti apa, Bu? Prosedur atau langkahnya? Yang pertama ya, kita pelajari dulu masalahnya. Kemudian kita bicarakan dengan tim, kemudian kita carikan solusi bersama, baru kita putuskan. Itu langkah-langkahnya. Nah, kalau masalahnya sifatnya pribadi, umpamanya antara Ibu dengan anggota, dengan bawahan lah namanya, dengan guru, biasanya setiap ada masalah Ibu tidak langsung memutuskan. Ya, umpamanya dalam suatu pertemuan ada guru ini bahasanya umpamanya menusuk ya, bahasanya itu tidak enak, menusuk perasaan kita. Kan ada juga ya guru ini menunjukkan dia punya power, umpamanya kan dia menunjukkan jati dirinya, bisa jadi dia dari merasa lebih, dia memang biasa dari keluarga yang keras, umpamanya kan biasa agak kasar, umpamanya kan. Nah, biasanya Ibu diamkan dulu. Karena kalau Ibu langsung respon, efeknya pasti tidak baik. Karena nanti mungkin bahasa Ibu yang keluar tidak enak. Kalau terjadi salah satu atau yang guru itu tersakiti, nah kita akan bertemu juga dengan dia terus. Nah, kita akan berhubungan dengan dia, tentu hubungan kita tidak akan nyaman. Nah, jadi Ibu diamkan dulu. Nah, setelah itu baru mungkin dia Ibu panggil, ya, diadakan pendekatan.
kenapa dia bersikap seperti itu, apa ada yang tidak disenangi. Nah, pokoknya jangan ada yang tersakiti salah satu. Berarti di sini Ibu menjaga ya Bu ya. Nah, Ibu menjaga. lebih memilih untuk Menjaga mengalah hubungan pada baik. awal. Iya, Nah, betul, menjaga betul. hubungan baik. Supaya nanti tidak jadi hal yang tidak diinginkan Nah, ya. betul. Baik Ibu. Nah tentunya ya Bu ya, dalam hal ini tentunya kan sudah langkah-langkah dari Ibu berbagai prosedur sudah Ibu lakukan. Tentu ada beberapa hal yang atau cara yang efektif ya Bu ya, dalam mungkin memilih langkah yang efektif. Kira-kira seperti apa hal efektifnya menjalankan keputusan itu? Di antara yang mendasari kita mengambil keputusan itu kan ada intuisi ya, Iya. melalui perasaan. Nah, kalau dengan perasaan ini biasanya bisa objektif kita ya mengambil keputusan itu. Kemudian ada pengalaman, kemudian ada karena wewenang ya, karena wewenang. Ini kita nih atasan nih, kita harus memutuskan nih bahwa anggota harus mengikut. Iya. Ini tentu ada juga nanti kelemahannya. Kemudian ada karena aturan. Nah kalau aturan ini kan harus nih. Jadi biasanya Ibu lebih sering berdasarkan pengalaman. Ya, dalam mengambil keputusan itu biasanya sering berdasarkan pengalaman. Kita sudah mengenali karakter masing-masing. Baik itu dengan guru, begitu juga dengan wali murid, kita memahami karakter mereka, baru kita bisa mengambil keputusan. Pahami dulu karakter guru itu, baru kita bisa mengambil keputusan kalau terjadi suatu permasalahan. Luar biasa ya Bu, berarti Ibu mendalami satu persatu bagaimana anggota Ibu ya, guru Nah, kita Ibu. mengenali karakter mereka. Berarti Ibu memasuki dunia mereka ya Bu. Dengan cara itulah Ibu nanti bisa mengambil hal yang efektif kira seperti apa ya Bu ya. Luar biasa. Nah, sekarang Ibu, nah tentunya dalam memutuskan suatu apalagi yang dilema etika ya Bu ya. Pastilah kita dihadapkan berbagai tantangan ya Bu ya. Kira-kira seperti apa? Apakah ada tantangan yang Ibu hadapi Bu? Tentu ya Pak Andra, pasti tentu ada tantangan. Kita sebutkan sajalah kasusnya kemarin gitu kan, dengan wali murid. Iya benar. Ya, dengan wali murid, masalah sekolah sore. Ya, masalah sekolah sore. Karena wali murid ini sekarang ini kebanyakan mereka tahu sekolah gratis. Jadi kebanyakan menyerahkan semua urusan ke sekolah gitu kan. Nah, sementara dari pihak dia kurang memperhatikan. Nah, ya. Kurang kerjasama ya. Kurang kerjasama. Lebih menuntut sekolah daripada tanggung jawabnya sendiri. Mentah-mentah sekolah. Nah, daripada sendiri. Nah, jadi kalau di kasus seperti ini, Ibu harus tegas. Nah, Ibu harus tegas. Nah, kenapa harus tegas? Karena mereka itu sudah tahu bagaimana kinerja kita. Setiap pertemuan dengan wali murid itu kita sampaikan program, kita sampaikan kegiatan sekolah, kita sampaikan prestasi sekolah. Nah, mereka sudah tahu bagaimana kinerja kita, kinerja kepala sekolah, kinerja guru. Tidak ada guru kita yang main-main. Baik itu yang PNN mau apalagi yang honor gitu kan, tidak ada yang main-main. Mereka bekerja itu sungguh-sungguh, maksimal. Jadi kalau ada orang tua seperti itu ya dalam memutuskan Ibu tegas. Maaf ya ayah bunda ya, untuk belajar tambahan pamannya untuk sekolah sore, kami pihak sekolah memang tidak memungut biaya karena Ibu tidak mau gara-gara uang 2.000 3.000 itu mempertaruhkan nama kita gitu kan. Nah, dan itu juga tidak bagus. Ibu dari dulu sudah mengajarkan kepada guru-guru bagaimana ikhlas memberikan pembelajaran, tahu melakukan tanggung jawabnya di sekolah. Jadi tegas kita kepada wali murid bahwa mereka kalau menuntut sekolah, mereka juga harus punya bertanggung jawab. Nah, ada dibuat buku penghubung seperti kasus-kasus 6 tadi. Nah, apa tugas hari ini yang orang tua harus mendampingi anaknya? Minimal setengah jam sehari itu. Nanti ditandatangani oleh orang tua. Bukti dia memang mendampingi anaknya belajar, bukan sekedar menyuruh-nyuruh saja. Jadi dia menuntut haknya ya anaknya untuk dididik, tapi dia juga harus melaksanakan kewajibannya mendampingi anaknya. Kalau di sini Ibu tegas. Luar biasa Ibu, berarti di sini itulah supaya mendapat penghasilan baik, di sini Ibu harus tegas ya. Nah, karena apalagi tadi gratis ya Bu ya. Nah, ini luar biasa sekali ya Bu. Nah di sini juga lah kewajiban sebagai orang tua untuk dapat juga membina anaknya bentuk kerjasama mereka di sekolah dan tidak menyerahkan mentah-mentah di sekolah ya Bu. Nah, luar biasa sekali Bu. Nah sekarang mungkin dalam kasus dilema etika ini Bu, apakah satu waktu apakah Ibu menyelesaikannya pada waktu tertentu atau mungkin pada tempat tertentu Ibu?
itu tentu melihat kasusnya Iya. ya. Kalau biasanya dengan wali murid dengan anak lah dulu ya, kalau dengan anak kasusnya itu langsung ditangani. Nah, tidak akan tertunggu besok ya. Langsung ditangani, kita punya tim ya mengatasi permasalahan anak ya. Ada tim PK-nya di sekolah. Kalau dengan wali murid tentu tidak langsung, kita analisis dulu permasalahannya, kita bicarakan dulu dengan tim, baru nanti kita ambil keputusan. Karena kita jangan sampai nanti ya memutuskan sesuatu efeknya tidak bagus. Kita inginnya keputusan itu enak bersama, tidak ada yang merasa tersakiti. Kira-kira prosedur yang dijalankan seperti apa? Ya seperti tadi kita identifikasi dulu masalah, umpamanya sekali seminggu itu berkumpul dengan teman baik itu formal maupun secara tidak formal dengan guru, apa permasalahan minggu ini, apa yang sudah diselesaikan, apa yang belum diselesaikan, itu kita bicarakan. Karena kadang kasus itu kan ada dengan guru, ada yang memang langsung dengan kepala sekolah. Jadi kita kumpulkan dulu, lalu kita musyawarahkan lihat kasusnya. Oke, Bu. Nah, terima kasih, Bu. Nah, dalam pengambilan keputusan, Bu, apalagi yang dilema etikanya, Bu ya. Tentunya mungkin Ibu punya pandangan tersendiri atau mungkin punya sosok idola mungkin atau inspirasi mungkin ya Bu dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin bisa jadi mungkin dari orang tua, dan terjadi dari seorang tokoh mungkin ya Bu, mungkin bisa ceritakan sedikit. Terima kasih Pak Andra. Ya tentunya ya kita ini kan tidak hadir begitu aja ya. Kita tuh lahir dari pengalaman, dari belajar. Nah, terutama sekali kalau idola Ibu tentunya ya Rasulullah. Kita sering membaca sejarahnya, sirahnya, bagaimana beliau ya mengambil keputusan. Nah beliau sendiri tentu sudah dari Allah gitu kan, gurunya gitu kan. Nah kita belajar dari Rasulullah. Dan kedua itu teladan Ibu itu ya orang tua. Nah, karena Ibu itu dari keluarga besar, banyak dari berbagai tipe gitu kan. Nah, orang tua lah teladan yang kedua gitu. Mengajarkan bagaimana Ibu berapa namanya ya dalam mengambil keputusan lah. Berarti Bu dari kecil berarti keluarganya sudah menjadi panutan ya. Berarti Ibu sudah ditanamkan karakter dari kecil ya dari orang tua Bu. Jadi muncullah sosok pribadi yang dewasanya memang benar-benar mengidolakan orang tua, bagaimana cara dia mengambil keputusan. Sama satu lagi Ibu suka berorganisasi. Organisasi ya. Dengan berorganisasi itu kan kita belajar banyak orang. Iya Belajar benar. banyak orang. Kita berbagai akan tahu karakter orang lain ya. Sana kita bisa memilih ya Bu ya, mengambil mana kira-kira yang harus kita ambil, langkah yang harus kita ambil. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah di sini selama kita berdiskusi ya Bu ya, tentunya Ibu mendapatkan mungkin ada pembelajaran mungkin yang dapat Ibu ambil, terutama dalam mengambil keputusan ya dalam dilema etika ini Bu. Nah, kira-kira apa pembelajarannya yang dapat Ibu ambil di sini Bu? Pembelajarannya adalah kalau kita mau memutuskan sesuatu, ya keputusan itu jangan harus saling menguntungkan kedua belah pihak, jangan menyakiti salah satu pihak. Itu intinya kebaikan bersama. Kebaikan bersama Ibu. Kemudian dari keputusan itu ada pembelajaran. Pembelajaran itu maksudnya ada perubahan. Ada perubahan. Jadi belajar itu bukan kita dapat nilai yang bagus, bukan itu kalau diterapkan pada anak-anak, tapi ada perubahan. Ada yang baik setelah itu. Memang tidak hanya semata-mata memutuskan, namun tidak ada hasilnya Bu. Menurutnya bersifat pembelajaran, namun bermanfaat ke depannya untuk saya. Ya Bu, luar biasa sekali, Masya Allah Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya atas semua paparannya. Di sini saya banyak mengambil pembelajaran dari Ibu, dari apa yang telah Ibu sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf telah menyita waktunya Ibu. Saya sangat terima kasih. Tidak berapa yang bisa Ibu berikan ya. Hanya sedikit pengalaman. Tentu jadi nanti bisa pembelajaran bagi saya untuk modul selanjutnya ya Bu ya. Dan terima kasih. Amin. Terima kasih Bu. Baik, saya Noviandra telah selesai melaksanakan wawancara demonstrasi kontekstual 3.1 mengenai pengambilan keputusan dengan kebijakan atau kebaikan berdasarkan universal bersama Ibu Sinaroza MPD, Kepala SD 61 Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviandra, CGP Angkatan 6, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah Islam Bencana Kota Payakumbuh, yakni Bapak Irianto MPDI. Yang mana sekarang itu tugas modul demonstrasi kontekstual 3.1 CGP Angkatan 6. Nah, sekarang saya sudah berada di ruangan Kepala Sekolah Bapak Irianto MPDI selaku Kepala Sekolah Islam Bencana. Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak ya telah mengganggu waktu Bapak sebentar. Nah, jadi saya sekarang hendak mewawancarai Bapak mengenai demonstrasi kontekstual 3.1 yaitu pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin untuk mendapatkan keputusan yang berdasarkan kebajikan universal. Sudah siap Bapak? Ya, Terima kasih Bapak. Baik Bapak, selama menjadi, kita mulai ya Pak ya? Iya. Selama menjadi kepala sekolah atau pimpinan sekolah ini, sekolah besar ini, yang mana banyak gurunya Pak ya, ribuan muridnya, sekolah unggulan, tentunya Bapak dihadapkan dengan berbagai persoalan atau berbagai kasus. Di sini kira-kira bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Apalagi ada dilema etika di dalamnya atau bujukan moral. Ya, baik. Kita di SD Islam Bencana ini tadi di sekolah besar ya, banyak kemudian melihat tenaga pendidiknya 82 orang dengan visi sekolah kita tentang akhlak kemudian prestasi serta ramah lingkungan. Kita bangun manajemen di sini, manajemen terbuka, kemudian dengan jumlah rombel 35 rombel itu, maka kita bagi-bagi manajemen itu dengan bentuk koordinator bertingkat. Karena kalau dalam aturan permen itu kan di SD itu tidak ada wakil, ya wakil itu tidak diakui. Kalaupun punya wakil, jamnya tetap 24 jam. Ya, maka untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan kita mulai dengan koordinator. Ya, ada koordinator tingkat di kelas 1 itu ada 6 rombel, ada koordinatornya 1. Kemudian di kelas 2 ada 6 rombel, ada koordinatornya. Setiap tingkat punya koordinator, sehingga mengidentifikasi persoalan itu lewat koordinator masing-masing. Ada persoalan di tingkat itu di bidang akademik, di bidang sarana, di bidang humas, atau bidang kesiswaan, maka koordinator tadi berkoordinasi dengan wakil berbidang tadi, sehingga persoalan itu bisa kita manage sesuai dengan bidang wakil masing-masing dan mengidentifikasi persoalan-persoalan. Ya, kita tinggal memakaikan siapa mengerjakan apa, kan seperti itu dalam ilmu manajemen kan. Ini 5W tambah 1H, kan itu konsep dari manajemen itu. Jadi di sini karena banyak rombel ya Pak ya, luar biasa ya 35 rombel kalau nggak salah Pak. Jadi di sini bedanya dengan sekolah yang lainnya, di sini setiap tingkat karena muridnya banyak berarti ada koordinator. Ada koordinator, ya. Di setiap tingkat ada koordinator. Nah jadi contoh di kelas 1 ada koordinator 1, misalkan kelas 1 6 lokal, jadi ada koordinatornya Pak ya, kemudian kelas 2 dan sampai kelas 6 Pak. Iya. Berarti setiap koordinator di sinilah mereka saling berkoordinasi ya Pak ya. Iya, berkoordinasi. Luar biasa ya Pak. Nah, baik Bapak. Nah di sini kira-kira bagaimana cara Bapak mengambil keputusan atau kebijakan mengenai ada Bapak dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama penting, kemudian mengandung nilai-nilai, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Sementara Bapak harus memilih satu. Iya. Kita berpegang saja pertama dengan regulasi yang ada di yayasan kita. Yang kedua kita rujuk kepada isi sekolah kita. Artinya isi sekolah kita terdepan dengan dalam akhlak dan prestasi serta ramah lingkungan. Maka itu kita lewat ketika ada dua kepentingan yang sama-sama baiknya, persoalan-persoalan yang timbul baik di guru atau di siswa ataupun di wali murid kita sendiri,
maka kita kembalikan kepada regulasi yang ada tadi. Artinya mana yang cocok dengan visi sekolah kita, maka itu yang kita jadikan sebuah keputusan untuk guru-guru kita dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Berarti menyesuaikan dengan visi dan misi sekolah ya, Pak, visi ya? dan misi sekolah gitu. Kalau itu rasanya bertentangan dengan visi dan misi sekolah, berarti Bapak belum bisa memutuskan ya? Saya memutuskan karena sekalipun itu baik. Iya, iya. Nah, secara umum dia baik, tapi karena tidak sesuai dengan visi, maka yang sesuai dengan visi Ada yang yang benar. Ya, karena sudah ada jangka panjang, jangka Iya, pendek ya, ada Pak, ya? panjang jangka pendek. Oke, terima kasih Bapak. Tentunya dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan pasti ada langkah-langkah sendiri Pak ya, ada prosedur. Iya. Kira-kira seperti apa langkah atau prosedur yang perlu Bapak dari sini? Iya, langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengambil keputusan tadi sesuai dengan stakeholder yang kita bangun tadi. Ya, kita coba analisis dulu lewat koordinator persoalan-persoalan tadi. Ketika sudah dianalisa oleh koordinator, kemudian dicoba dimusyawarahkan di tingkat masing-masing. Ketika persoalan tadi belum selesai, maka koordinator berkoordinasi dengan waka di bidang persoalan tadi. Kalau bidang kesiswaan, maka dengan waka bidang kesiswaan lah yang berkoordinasi. Ketika punya persoalan akademik, maka dengan waka akademik. Ketika dengan sarana, dengan waka sarana. Nah, ketika persoalan antara murid, masyarakat, itu waka humas yang akan menyelesaikan persoalan ini. Karena wakil kepala sekolah ini kita sampaikan bahwasanya kalau kepala sekolah di bidang akademik, waka kesiswaan, waka akademik, kepala sekolah di bidang kesiswaan, waka kesiswaan. Nah, jadi itu yang kita tanamkan sistem manajemennya kepada wakil-wakil kita dan koordinator yang ada di tempat masing-masing. Nah, baik Bapak. Nah, tadi Bapak telah menjelaskan bahwasanya satu langkah prosedur sesuai dengan bidang masing-masing ya Pak ya. Kalau dengan kesiswaan berarti ke waka kesiswaan koordinasinya Pak. Iya. Itu juga dengan waka prasarana, kemudian kurikulum. Nah, sekarang di sini Pak, kira-kira dari berbagai macam cara itu apa kira-kira mungkin ada nggak hal yang paling efektif menurut Bapak, tergantung kasus-kasus yang dilematika ini Pak, yang paling efektif gitu. Ya, sebetulnya dari apa yang saya sampaikan itu sangat efektif sekali untuk kita ambil keputusan. Kalau kita pernah koordinasi dengan kepala sekolah di negeri, ya dia kewalahan mengambil keputusan karena dia bertumpu kepada kepala sekolah langsung. Nah, tidak ada wakil, tidak ada koordinator gitu. Persoalannya sebenarnya diselesaikan oleh kepala sekolah. Maka sangat efektif ketika manajemen itu kita bagi sesuai dengan job masing-masing gitu. Ya, ketika persoalan itu sudah selesai oleh koordinator, untuk apa kita sampai ke waka kesiswaan, waka akademik. Nah, itu sangat efektif sekali kalau itu kita bangun gitu. Artinya kalau bahasa Minangnya Karajo itu dibagi abi gitu. Nah, kalau dibagi abi Karajo itu ya maka dia akan mudah dan sangat efektif untuk diselesaikan persoalan-persoalan tadi. Luar biasa ya Pak ya cara memanagenya, berarti Bapak benar-benar memanfaatkan kondisi yang ada gitu Pak ya, sehingga Bapak tidak terlalu banyak bekerja di sini ya Pak ya, karena sudah efektif, sudah langsung terselesaikan dari bawahan Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, kan, kalau kata orang Minang, Iya. kalau pimpinan itu kan karajonya tiga, Manggut, Pemerintah. Manggeleng, Iya. Merang selesai. Iya, Seperti itu Luar biasa, efektifnya Pak. bagi itu dalam ilmu manajemen. Benar. Ini harus diharapkan sebenarnya oleh seluruh pimpinan Pak ya. Iya. Terus, kemudian di sini Pak, tentunya dalam hal tersebut Bapak tidak terlepas dari berbagai tantangan. Nah di sini kira-kira apa tantangan Bapak dalam kasus yang mengambil ini? Ya, tantangannya pertama tentu karena manajemen ini kita bagi, tentu pertama kita lihat misalnya tantangan dari koordinator. Nah, karena persoalan misalnya koordinator menyelesaikan persoalannya tidak secara jeli, tidak dimusyawarahkan, itu akan timbul persoalan baru. Ini tantangan yang kita ambil. Nah, ketika kita bagi manajemen, ketika misalnya persoalan sampai ke waka bidangnya tadi, ketika waka bidang tadi juga tidak sesuai dengan prosedur dia menyelesaikan persoalan, akan timbul pula persoalan baru bagi pimpinan kan. Muaranya tentu semuanya kepada pimpinan ya, ketika salah mengambil kebijakan. Itu yang kita kadang-kadang dilema yang kita temui ketika mengambil kebijakan ini juga. Karena bagaimanapun hasilnya tetap ujung tombaknya Ujung pimpinan ya tombaknya Pak. kepala Pasti sekolah. yang disalahkan itu pasti Ayo, pimpinan. pasti. Kalau baiknya pasti pimpinan, kalau buruknya pasti Betul. Baik Pak. Nah sekarang
tentunya dalam kasus dilema etika ini Pak, dalam memutuskan, mungkin bisa jadi Bapak dalam satu kondisi tertentu bisa memutuskan atau satu tempat atau mungkin dalam waktu tertentu Bapak. Iya, kita untuk memutuskan itu dalam kebijakan yang kita ambil dan mengambil keputusan di sekolah kita ini itu kita buat aturan-aturannya, kemudian mengambil keputusan itu dalam jam sekolah. Ya, katakanlah seorang guru misalnya itu jam istirahat atau jam pulang. Nah, yang penting jangan di persoalan ini molor, Tidak mengganggu ya Pak. mengganggu kepada efektivitas kegiatan yang ada di sekolah kita ini. Persoalannya selesai, kemudian kegiatan dan persoalan-persoalan yang ada di sekolah ini tidak terganggu. Itu yang kita Mungkin prosedurnya Pak, kira-kira prosedurnya sejak mana Pak jalankan di sini? ya prosedurnya kita jalankan seperti yang kita mulai dari koordinasi dari koordinator, kemudian koordinasi dengan wakapesitaan, maka kemudian kita koordinasikan kepada persoalan-persoalan yang ada per bidang tadi. Ya misalnya pada guru, maka kita koordinasi dengan akademik, bagaimana persoalannya, bisa dikomunikasikan di tingkat ini misalnya kan, bisa. Kalau bisa dikomunikasikan pada tingkatnya, maka kita koordinasikan setiap minggunya kepada guru-guru yang punya persoalan tadi gitu. Sehingga persoalan itu akan muncul, kemudian bisa timbul, kemudian selesai, kemudian permasalahan itu tidak berkembang sesuai dengan yang prosedur yang kita jalankan tadi gitu. Pak ya. Baik Bapak. Nah selanjutnya Pak, kira-kira Bapak dalam memutuskan berhubungan dengan dilema etika nih Pak ya, kira-kira ada nggak Bapak mendapat semacam pandangan mungkin atau mungkin inspirasi lah dari seorang tokoh mungkin Bapak dalam memutuskan keputusan yang dilema etika ini, atau bisa itu dalam keluarga Bapak sendiri? Iya, kita untuk mengambil keputusan dalam dilema etika ini, kita tentu juga perlu rujukan, itulah bahasanya ya. Kalau bahasa kitanya idola. Idola dalam kehidupan kita memimpin suatu lembaga ini. Kalau lembaga kita ini kan punyanya yayasan. Yayasan kita ini berdirinya idolanya adalah Bapak Muhammad Nasir. Ya, maka tentu kita menggunakan kepada regulasi-regulasi yang ada di yayasan tadi sebagai rujukannya. Sekolah ini kan sekolah perjuangan, kan itu moto Muhammad Nasir kan, guru ini adalah sebagai pejuang, kan itu moto dari Muhammad Nasir. Ya, beberapa hari yang lalu saya baca buku Perjuangan Muhammad Nasir. Ya, nah itu yang sebagai seorang guru harus sebagai seorang pejuang, jangan sebagai seorang pekerja. Maka untuk mengambil keputusan kita selalu berujuk kepada kebijakan dari Perjuangan Muhammad Nasir yang diidolakan oleh yayasan tadi. Gitu. Jadi pada yayasan itu yang kita jadi kurang lebih sebetulnya Pak ya, jadi kurang lebih bagaimana pemikiran dan pemahaman beliau tentang majikan setidaknya bisa pimpinan menularkan kepada guru-guru ya Pak ya. Iya. Nah, disinilah barulah bisa kita gunakan dalam keseharian Pak. Oke baik Bapak, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak ya. Iya. Nah, dari pembicaraan kita, diskusi kita selama ini Pak, kira-kira apa pembelajaran yang Bapak ambil mengenai pengambilan keputusan di etika ini? Iya, kalau pelajaran yang kita ambil seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya kalau kita di sini kan sangat unik kan, kalau di SD Selamat Udara ini kita sangat majemuk sekali. Pelajaran untuk ambil karena kita sistem manajemen yang terbuka, kemudian kita punya koordinator, kemudian kita punya wakil, kemudian ada pula pembina, kemudian ada pengawas di tingkat yayasan. Maka saya lihat di sini
cukup terbangun komunikasi banyak arah itu gitu kan. Kalau komunikasi banyak arah terbangun suatu lembaga itu artinya lembaganya terbuka, artinya tidak tertutup. Tapi kalau seorang pimpinannya membangun komunikasi satu arah saja, artinya kan dia saja yang benar itu. Ya, yang lain itu dia tidak pandang itu. Apapun yang dilakukan oleh guru bawahan, berarti salah semuanya. Ya, tidak perlu, yang penting instruksi gitu kan. Sementara kalau kita di sini kan sistemnya musyawarah, maka pelajaran yang kita ambil itu ya, karena kita di sini ini sistemnya terbuka, kita terbangun banyak arah, sehingga semua pun guru-guru kita mulai dari penjaga sekolah, satpam, itu dia berhak untuk berbicara, untuk menyampaikan aspirasinya. Maka pimpinan tentu harus bisa mengayomi dan menyampaikan aspirasi setiap stakeholder yang ada di sekolah ini yang punya kepentingan. Itu yang sangat terpelajari di sini. Kita sudah berapa pengalaman itu di pondok, kita pernah pimpinan. Ya, kita hanya disuruh ya mengambil keputusan, akhirnya tidak diaspirasikan oleh pimpinan gitu. Harus menjalankan apa yang diinstruksikan saja. Kalau kita di sini kan demokrasi banyak. Ya, itu pelajaran yang sangat penting. Intinya kerjasama seluruh stakeholder, yang ada. tidak memutuskan secara sepihak, tapi benar-benar memikirkan apa akibat yang akan ditimbulkan, kemudian apa menilai kebaikan yang dapat dari hasil tersebut. Iya, itu yang kita rasakan pelajaran yang kita ambil. Iya. Luar biasa sekali Bapak atas pemaparannya, luar biasa sekali atas jawaban-jawaban Bapak beri. Di sini saya banyak mendapat pembelajaran Pak dari kisah-kisah yang Bapak ceritakan tadi, banyak manfaat yang dapat saya ambil. Mudah-mudahan di sini bermanfaat juga bagi saya ke depan dalam mengambil keputusan ke depan, apalagi dalam pembelajaran diklat guru penggerak perangkatan ini Pak. Terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Maaf atas segala kekurangan ya Pak. Iyalah. Terima kasih Pak. Baik, sudah selesai wawancara CGP Angkatan 6. Saya Novi Handra mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.